Dan sejenak kami menyapa kepada yang terhormat Kepala SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3 yang kali ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Firmansyah SPD MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-9 serta Bapak Ibu Dewan Guru SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3 yang berkesempatan hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Selasa 24 Oktober 2023 kita bisa hadir, berkumpul, bersilaturahmi dalam rangka aksi nyata berbagi praktik baik budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-9 di SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3. Sholawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah sejenak kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3 yang akan diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Firmansyah SPD. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir di ruangan ini. Yang saya banggakan rekan-rekan calon guru penggerak angkatan ke-9 yang hari ini akan memberikan presentasi pemaparan mengenai berbagi praktik baik aksi nyata tentang budaya positif yang telah dipelajari di modul 1 dari program guru penggerak angkatan 9 tahun 2020. Baiklah, Pak Eni Yulianti SPD MSI. Kepada Ibu Eni dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada MC kita yang cantik. Terima kasih Fitri atas waktunya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu rekan guru yang sudah bersedia hadir, yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini dalam rangka memenuhi undangan kami. Dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, guru bergerak Indonesia maju. Dalam hal ini izinkan saya, Eni Yulianti, calon guru penggerak angkatan 9, akan memaparkan, mempresentasikan praktik baik saya yang bertema dengan budaya positif. Nah, dalam budaya positif, konsep dasar budaya positif yang akan kita bahas nantinya ada 8 dimensi. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru, perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. 8 dimensi ini akan kita bahas satu persatu yang berhubungan dengan budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita. Harapan kita budaya positif dengan 8 dimensi ini
seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke perubahan pembelajaran paradigma baru, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kalau selama ini yang kita lakukan, Bapak Ibu lakukan, apakah sistem pembelajarannya masih berpusat pada guru atau sudah berpusat pada murid? Masih teacher center atau sudah student center? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Oke, baik, silakan Pak Irman. Silakan Pak, gimana pendapat Bapak selama ini dalam pembelajaran? Ya, selama ini pembelajaran yang saya lakukan, kan saya merasa bahwa guru itu adalah sumber dari segala sumber itu, maka guru itu adalah sumber dari pembelajaran itu sendiri. Iya. Itu ya. Oke. Begitu Pak Irman? Sudah? Oke, terima kasih Pak Irman. Kasih aplaus yang paling meriah untuk Pak Irman. Iya. Ya, terima kasih Pak Irman. Pak Irman ini senior ya, senior kita. Terima kasih sudah menyimpangkan pendapatnya. Dan kita yakini bahwa guru adalah sumber dari segala sumber ilmu. Makanya dalam pembelajaran di kelas kita biasanya menggunakan ceramah. Jadi guru menyampaikan materi, siswa hanya menerima, manggut, bengong, mungkin sampai ketiduran ya, seperti itu. Sering kita lihat, saking menikmati atau saking tidak masuk materinya, saking membosankan. Jadi siswanya sampai ketiduran. Nah, berangkat dari situ Bapak Ibu, kalau kita lihat fenomena yang ada di kelas kita masing-masing, banyak siswa yang tidak bersemangat, banyak siswa yang mengantuk. Apakah ini masih akan kita teruskan pembelajaran yang berpusat pada guru? Betul, guru salah satu sumber dari ilmu, salah satu, tapi bukan satu-satunya ya. Jadi pembelajaran paradigma baru sekarang, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Objek kita adalah siswa, tujuan kita siswa. Untuk apa kita melakukan pembelajaran di kelas? Siapa yang kita ajar? Siapa tujuan pembelajaran kita? Adalah siswa. Jadi kita perhatikan kebutuhan siswa. Apakah kebutuhan siswa sudah terpenuhi? Misal, apakah siswa nyaman dengan model pembelajaran yang kita sampaikan? Apakah siswa nyaman dengan lingkungan sekolah, lingkungan kelas yang kita selama pembelajaran berlangsung? Nah, ini yang disebut dengan paradigma baru. Jadi pandangan dari masa lalu menuju ke masa depan, seperti itu ya. Nah, pembelajaran yang berpusat pada murid ini disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga murid bisa mendapatkan kebutuhannya, mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Jadi walaupun dalam satu kelas Bapak Ibu bisa, satu kelas itu siswa kita ada 30. Tentunya dalam satu kelas itu kebutuhan masing-masing siswa berbeda. Ada siswa, contohnya saya dalam guru produktif agribisnis tanah unggas, dalam satu kelas itu tidak semua siswa yang ada dalam kelas itu mau atau membutuhkan pelajaran agribisnis tanah unggas pedaging. Ada yang tidak suka dengan agribisnis pedaging. Ada yang sukanya petelur dalam satu kelas. Kebutuhannya berarti dia ingin mempelajari materi tentang unggas petelur. Ada yang senang matematika. Senang sekali kalau pelajaran matematika. Berarti dia butuh untuk belajar matematika. Nah, sebisa mungkin seluruh siswa yang ada di kelas itu kita akomodir. Jadi kita mengutamakan kebutuhan siswa. Siswa yang belajar matematika dengan gaya belajarnya masing-masing. Gaya belajar siswa itu yang kita ketahui. Dari mana kita tahu? Dari asesmen diagnostik. Ada siswa yang gaya belajarnya audio. Kita akomodir audio itu berarti kita tampilkan audio. Ada yang visual, berarti kita tampilkan video. Ada yang estetik, yaitu dengan praktek ya. Tujuan dari pembelajaran baik itu student center ataupun teacher center, tapi tujuannya adalah keberhasilan siswa kita. Dalam hal ini tujuan pembelajaran berdiferensiasi adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru
siswa harus sesuai dengan keinginan kita, bukan ya. Guru hanya sebagai penuntun ya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi ke depan pelan-pelan kita belajar, kita sama-sama belajar bahwa pusat pembelajaran itu adalah siswa. Harapan kita mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Di depan kelihatan ya Bapak Ibu ya. Depan ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bisa dibaca Ibu Melisa, tolong Ibu Melisa disebutkan. Silakan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebenekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Iya, betul sekali. Terima kasih Bu Melisa. Tepuk tangan untuk Bu Melisa. Betul sekali. Di depan ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Tujuan dari pembelajaran kita, khususnya pembelajaran berdiferensiasi, yang kita lakukan adalah mewujudkan siswa kita yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, tentunya fondasi dari kita semua. Kita harapkan siswa kita semakin agamis, semakin dekat dengan Tuhan, ya. Karena kita tahu di zaman sekarang ini pergaulan di luar sana. Tapi mudah-mudahan siswa kita, murid kita tidak terjebak dengan pergaulan yang tidak diinginkan ya. Apabila siswa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin akhlaknya mulia, insya Allah tidak akan mudah terpengaruh dari pergaulan yang tidak diinginkan. Yang berikutnya adalah berkebinekaan global. Kita semua tahu Indonesia kaya akan suku, kaya akan agama, ras, latar belakang yang berbeda. Nah, diharapkan siswa kita mampu hidup berdampingan dengan masyarakat di tempatnya tinggal atau dimanapun berada, tanpa mengkotak-kotakan berdasarkan agama. Hanya berkumpul dengan kawan yang satu agama tidak boleh. Hanya dengan satu sukunya tidak boleh. Karena kita Indonesia kaya kebinekaan. Ya, siswa SMK adalah siswa yang kreatif, apalagi gurunya ya kan Bapak Ibu. Iya, kreatif ya. Yang berikutnya bernalar kritis. Bernalar kritis dibutuhkan untuk zaman sekarang, apalagi zaman yang semakin maju dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat. Kalau siswa kita tidak bernalar kritis, tidak bijak dalam menggunakan IT, maka kekhawatiran kita sebagai guru, sebagai orang tua akan semakin gawat ya. Yang berikutnya adalah mandiri. Mandiri tentunya setelah tamat SMK atau setelah keluar dari sekolah, ini yang kita ajarkan, siswa kita mampu. Goalnya SMK salah satunya adalah bekerja, salah satunya diterima di Budika. Nah, diharapkan nanti siswa kita bisa mandiri, bisa bekerja, bisa berwirausaha, ataupun bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, jika sudah terwujudnya wujud karakter profil pelajar Pancasila, insya Allah siswa kita bisa dikatakan siswa yang unggul dalam hal kompetensi dan karakter. Ya, oke. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah setelah pembelajaran paradigma baru. Nah, selama ini Bapak Ibu kita sering keliru atau miskonsepsi. Selama ini kita berpikiran kita sebagai guru, kita sebagai orang dewasa, saya guru, saya bisa mengontrol siswa, saya bisa mengatur siswa. Itu tidak benar Bapak Ibu. Itu semua ilusi. Kenapa? Tidak ada satu orang pun bisa mengontrol orang lain, termasuk kita sebagai guru. Tapi selama ini yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita yakini adalah seorang guru bisa mengatur muridnya, bisa mengontrol muridnya. Berarti bertentangan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa guru sebagai penuntun. Yang kita lakukan selama ini adalah guru sebagai penuntut. Ya, itu ilusi, itu tidak benar. Yang benar adalah tak satu pun orang
dengan bujukan sudah tidak mempan. Misalkan ada siswa yang bermasalah, kita nasihati baik-baik, kita bujuk baik-baik, masih mengulangi juga. Artinya apabila bujukan tidak mempan, maka keluarlah ini ya dengan kekerasan atau dengan ancaman. Awas kau, tidak mau dengar. Nah seperti itu tidak boleh Bapak Ibu. Karena kita harus berpusatnya tadi kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Pusatnya adalah murid. Segala daya upaya yang kita lakukan, kita tuntun murid itu sesuai minat dan bakatnya. Tentunya apa yang dilakukan ada alasan. Kenapa dia bisa melakukan itu? Apa alasannya? Apa tujuannya? Begitu ya. Yang berikutnya adalah orang dewasa. Kita sebagai orang dewasa bisa mengontrol orang yang di bawah kita. Kita sebagai guru mengontrol murid tidak. Itu semua ilusi dan banyak lagi Bapak Ibu. Banyak lagi contoh ini cuma sebagian saja. Ternyata yang selama ini kita lakukan masih belum memenuhi filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, ke depan pelan-pelan kita sama-sama belajar. Ke depannya kita rubah mindset kita. Kita rubah konsep kita bahwa guru sebagai penuntun itu yang perlu ditanamkan ya, Bapak Ibu. Guru sebagai penuntun. Oke, yang berikutnya adalah setelah miskonsep itu tidak kita gunakan lagi, kita pakai lagi, dihubungkan dengan pendekatan stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon itu apa? Stimulus respon itu adalah segala sesuatu yang dikontrol orang lain atau orang lain bisa mengontrol siapapun sesuai dengan persepsinya. Maksudnya seperti ini. Persepsi saya yang ada dalam pikiran saya bisa mengontrol murid saya. Itu persepsi saya. Dalam stimulus respon seperti itu. Maka saya bisa mengontrol murid saya. Ya, bertentangan dengan teori kontrol. Kalau teori kontrol itu yang mengontrol dirinya hanya individu itu sendiri, tanpa dipengaruhi oleh tanpa dipengaruhi oleh orang lain, baik itu cara berpikir, cara pandang dan lain-lain. Jadi intinya stimulus respon itu dipengaruhi oleh orang lain, dikontrol oleh orang lain, tapi teori kontrol ada pada diri masing-masing. Ini ada beberapa contoh Bapak Ibu. Untuk stimulus respon, pandangan dalam stimulus respon mengatakan bahwa kebutuhan kita sama. Ini dalam teori stimulus respon mengatakan bahwa kebutuhan semua orang, kebutuhan individu, kebutuhan siswa yang ada di kelas kita adalah sama. Teori ini, pendapat ini dipatahkan oleh teori kontrol yang mengatakan bahwa kebutuhan kita berbeda. Ya, seperti yang sudah pernah saya contohkan di awal tadi, dalam satu kelas kita punya siswa 30, tentunya 30 siswa ini mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak sama. Apa yang dia pikirkan juga tidak sama. Apa yang dia butuhkan tidak sama. Apa yang mereka rasakan juga tidak sama. Tidak bisa ditarik kesimpulan bahwa semua orang itu sama. Tidak. Ya. Contoh yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sudah saya jelaskan. Yang ketiga, kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kalau stimulus respon ini memang agak keras ya, istilahnya agak egois. Pokoknya mau sama dengan aku. Kita harus apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, orang lain itu harus sama seperti kita. Harus mengikuti apa yang kita mau. Itu stimulus respon. Ini sering. Mungkin kita sudah bergeser tidak lagi seperti itu. Bergerak pelan namun pasti ya. Oke, dipatahkan oleh teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita menghargai pandangan orang lain, kita menghargai pendapat orang lain. Kita tidak bisa memaksakan orang lain harus sama seperti kita, harus mengikuti apa yang kita inginkan, mengikuti apa yang kita mau, yang tidak seperti itu. Oke Pak Iman, yang berikutnya tadi adalah masih di stimulus respon. Jadi intinya ya, kalau stimulus respon itu bisa dikatakan kalimat-kalimat yang negatif
dan mengikat. Tapi kalau teori kontrol, kita lebih ada menghargai orang lain, pendapat orang lain, lebih bisa bernegosiasi. Itu kalau teori kontrol. Jadi kalau ke depan sama siswa kita, usahakan ada negosiasi. Jangan sampai kita yang menjatuhkan pilihan, jangan sampai kita yang mendikte, karena itu sudah tidak bisa dipakai lagi untuk zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang murid-murid kita kritis. Murid-murid kita, kalau zaman kita dulu, zaman ibu dulu, kalau kita kurang sependapat sama guru, untuk mengajukan pendapat itu sebenarnya lebih sopan, lebih sungkan. Tapi kalau anak zaman sekarang, kita perhatikan Bapak Ibu, mereka lebih lugas. Bukan Bu, bukan seperti itu. Saya tidak setuju. Nah itu, kalau kita dulu bahasanya agak lebih santun ya. Mungkin itu pergeseran. Yang berikutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Itu tadi. Kalau kita sudah melakukan bujukan, sudah dinasihati baik-baik, diajak ngobrol, masih diulangi lagi, manusiawi. Kalau seorang guru mulai naik darahnya, ya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah kalau sudah di level ini, biasanya yang keluar adalah paksaan, dipaksa muridnya. Sebenarnya itu tidak boleh dipaksa seperti itu. Kita harus bernegosiasi, tetap ditawarkan. Yang baiknya seperti apa? Nah ini pertentangan antara stimulus dengan teori kontrol. Teori kontrol lebih ke lebih ke negosiasi ke siswa, mendengarkan pendapat siswa, diajukan pilihan-pilihan seperti itu. Oke? Setelah kita stimulus dan teori kontrol, kita sudah bisa membedakan stimulus dengan teori kontrol. Maka selanjutnya adalah setelah kita memahami stimulus dan teori kontrol, maka kita selanjutnya adalah kita pelan melakukan teori kontrol. Artinya seorang guru akan lebih bisa memanage perilakunya, memanage emosinya, agar jangan sampai kembali lagi ke masa lalu, yaitu menggunakan stimulus respon ya. Oke. Apabila kita sudah mantap dalam teori kontrol, maka dengan mudah kita bisa menerapkan disiplin. Nah, ini dia kata-kata disiplin. Kita sering mendengar kata-kata disiplin. Kalau kita mendengar kalimat disiplin atau kata-kata disiplin, apa yang terlintas dalam pikiran kita Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan. Pak Ragil boleh? Mana mic-nya? Oh ya, nih. Silakan Pak Ragil. Menurut Pak Ragil, jika mendengar kata-kata disiplin, apa yang terlintas? Disiplin. Bila terdengar kata disiplin, maka itu tepat waktu. Iya, tepat waktu. Ya, boleh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Ragil. Sekali ya. Kalau kita mendengar kata-kata disiplin, langsung yang terlintas dalam pikiran kita adalah tepat waktu, peraturan, terus yang paling bersamaan dengan kalimat disiplin adalah hukuman. Nah, disiplin identik dengan hukuman. Ini yang selama ini kita yakini, selama ini kita lakukan. Disiplin identik sama hukuman. Ya. Nah, kalau disiplin itu sebenarnya tidak perlu ada hukuman. Loh Bu, kenapa tidak ada hukuman? Jadi anaknya malah nggak disiplin. Ya, tunggu sebentar. Kembali tadi sudah saya jelaskan bahwa pembelajaran kita berpusat pada murid. Kalau murid kita sudah kita tuntun, sudah melakukan hal yang baik, dengan sadar murid harus melakukan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka yakini itu benar. Mereka akan melakukan disiplin itu secara sadar. Artinya sudah ada motivasi intrinsik dari dalamnya, tanpa harus dipaksa. Tidak perlu dipaksa. Yang melakukan tanpa harus dipaksa. Ya. Apa itu disiplin positif? Tadi disiplin erat dengan peraturan, sama dengan
disiplin. Disiplin positif itu cara kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Nah, lebih ke proses, ini proses. Prosesnya kita, bagaimana cara kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Mereka melakukan itu dengan dasar kesadaran sendiri, dengan dasar motivasi dari dalamnya, dalam dirinya, tanpa ada paksaan dari siapapun, apalagi kita sebagai guru, tanpa ada ancaman. Ya, disiplin positif itu dapat mengontrol dirinya. Jika murid sudah menyadari apa yang harusnya dia lakukan, artinya murid tersebut sudah ada motivasi dari dalam, motivasi intrinsik, artinya murid tersebut sudah bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, kalau sudah pada level ini, kita sebagai guru tidak perlu lagi mengeluarkan urat leher. Ya, kalau selama ini kita panggil, dalil. Kalau siswa sudah pada tahap ini, sudah level ini tidak perlu lagi Bu Melisa kejar-kejaran ya Bu ya. Sering kejar siswa ke ujung situ, lari dia ke pintu yang samping ini, lari lagi ke belakang. Itu artinya siswanya masih belum ada motivasi dari dalam. Harus dicari dulu, dikejar dulu, dipanggil dulu, baru datang. Itu pun belum langsung melakukan nilai kebajikan. Kalau disuruh diingati jangan terlambat, besoknya ngulang lagi. Nah, ya jika murid dapat memahami dan menyadari, murid itu sudah memahami dan menyadari dari motivasi dari dalam dirinya, insya Allah disiplin positif itu akan jalan. Ya, kalau disiplin ini, peraturan-peraturan sekolah itu yang sudah disepakati bisa berjalan dengan sempurna. Kalau misalkan di sekolah datang jam 7, upacara jam 7, jika siswanya sudah ada disiplin positif, sudah ada motivasi dari dalam, siswa sebelum jam 7 sudah datang, sudah ada di lapangan upacara, sudah akan melakukan upacara. Jika itu nanti, ini harapan kita semua, jika itu nanti ada di sekolah kita sebelum jam 7 siswanya sudah baris, alhamdulillah, alangkah senangnya ya Bapak Ibu ya. Yang jelas kita sebagai guru piket juga, dari guru BK juga, ya Allah luar biasa kalau sudah itu. Tapi pelan-pelan kita akan menuju ke situ, tanpa harus diteriakin, tanpa harus dikejar, dengan kesadaran mereka menggunakan atribut lengkap datang ke sekolah, tanpa pakai sepatu yang sudah ditentukan dan atribut yang lain. Kita berharap dan kita berusaha untuk menuju ke situ. Oke. Nah, nilai kebaikan yang mereka yakini, yang ada, yang timbul dari dalam diri mereka, itu disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama. Nilai yang disepakati bersama. Lepas dari suku, lepas dari ras, lepas dari agama. Jadi nilai-nilai ini secara umum, setiap agama menganjurkan nilai-nilai kebajikan. Contoh, itu ada dari nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila seperti yang sudah disebutkan Ibu Melisa tadi, ada 6 dimensi nilai dari profil pelajar Pancasila. Semua agama menghendaki umatnya bertakwa, beriman, berakhlak mulia. Nah, nilai yang universal ini yang kita gunakan di dalam kelas kita. Jangan sampai ada yang menjurus ke ras, agama, latar belakang pendidikan dan lain-lain. Itu yang kita gunakan. Yang berikutnya ada berakhlak mulia. Tentu semua agama, semua suku, orang tua, muda, siapapun pasti menginginkan orang yang berakhlak mulia. Dalam hal ini siswa kita, murid kita. Orang tuanya di rumah mendidikkan anaknya di sekolah, pastinya mereka minta dibina, minta dididik supaya anak-anak mereka berakhlak mulia. Kita pun sebagai guru pun sama. Tujuan kita adalah mendidik anak-anaknya agar berakhlak mulia. Yang berikutnya adalah bernalar kritis. Nah, ini bernalar kritis kembali lagi. Sudah seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bernalar kritis ini penting sekali untuk zaman sekarang. Karena zaman sekarang ini teknologi sudah semakin canggih. Bernalar kritis bukan berarti jenius, tidak harus. Bernalar kritis itu siswa kita bisa berpikir jernih, berpikir mana yang benar, mana yang salah,
mengikuti, ini yang tidak. Ya, jangan pernah berpikiran bahwa yang bernalar kritis itu seperti seseorang yang jenius sekali, yang sedang-sedang saja kita abaikan. Tidak ya, Bapak Ibu. Dan seterusnya ada lagi dari primary years program. Intinya isinya sama. Ada toleransi, semua agama, ras, orang tua dan lain-lain menginginkan toleransi. Alangkah damainya, khususnya sekolah kita, kelas kita, kalau masing-masing murid kita bertoleransi, saling menghargai, saling menghormati, tidak saling mengganggu. Apalagi zaman sekarang siswa kita lagi marak-maraknya ya. Zaman sekarang ini sering kita dengar berita-berita yang ada di media online atau di media televisi, terjadinya perundungan atau pembulian. Ini terjadi jika siswanya tidak menyadari, tidak ada motivasi dari dalam untuk bertoleransi. Perundungan ya. Yang berikutnya adalah rasa hormat, saling menghargai, rasa hormat, integritas, mandiri, kreativitas. Sama ya sebenarnya juga dari 9 pilar Indonesia. Cinta Tuhan, kemandirian dan tanggung jawab, percaya diri dan lain-lain. Intinya ini sebagian contoh saja Bapak Ibu. Banyak Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan itu banyak. Ini sebagian contoh. Artinya saya simpulkan di sini bahwa dari manapun bentuknya, aspeknya, bahwa di seluruh elemen masyarakat menginginkan siswa kita, murid kita mempunyai motivasi dari dalam untuk melakukan disiplin dan melakukan nilai-nilai kebajikan ya. Oke. Dalam melakukan nilai-nilai kebajikan, dalam mengarungi kehidupan lah di dunia, khususnya dalam pembelajaran, tentunya ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Di sini ada 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita inginkan. Itu kebutuhan dasar kita. Misal, kita menginginkan tidur, itu kebutuhan dasar. Tidur. Kita menginginkan tempat tinggal, menginginkan makan, betul ya? Itu kebutuhan dasar. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan dasar ini apapun bisa kita lakukan supaya kebutuhan dasar kita terwujud, kebutuhan dasar kita terpenuhi, begitu ya. Apapun yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada 5 jenis kebutuhan dasar. Selanjutnya Pak Iman ada 5 jenis kebutuhan dasar. 5 jenis kebutuhan dasar ini harus wajib hukumnya dipenuhi, ya, tidak ada tawar menawar. Bu, saya hanya boleh 1, nggak bisa. 5 kebutuhan dasar ini ibarat mata rantai yang saling berhubungan, ya, saling berhubungan. 5 kebutuhan dasar itu adalah yang pertama bertahan hidup. Nah, ini tadi yang contohnya bertahan hidup tadi, pakaian, tempat tinggal, makan, minum dan lain-lain. Ini kebutuhan dasar. Nah, Bapak Ibu coba bayangkan, jika ada siswa kita datang ke sekolah tanpa makan dulu, tanpa sarapan dulu, artinya siswa kita datang belajar dalam keadaan perut lapar. Nah, pernah nggak Bapak Ibu di dalam kelasnya melihat ada siswa kita yang lesu, ngantuk? Iya pernah ya, banyak Bu. Nah gitu ya. Oke, kita bukan berarti siswa itu malas, bukan, belum tentu Bapak Ibu ya. Kamu malas, kerjaan ngantuk, tidur, begadang, belum tentu. Karena mungkin kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup itu belum terpenuhi. Tapi karena tidak sarapan, tidak makan, bagaimana dia konsentrasi? Minum tidak, sarapan tidak, bangun tidur kesiangan, tidak mandi langsung ke sekolah. 1 kebutuhan dasarnya terlewatkan, ya. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Nah, ini perlu, ternyata kasih sayang perlu, sangat perlu kasih sayang dan merasa dicintai, merasa diterima. Kalau seandainya dalam satu kelas kita, siswa kita 30, ada 1
karena tentunya dia akan minder, tidak mau bergabung sama kawan-kawannya karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yaitu tidak diterima, merasa tidak diterima. Maka kita sebagai guru tidak boleh membeda-bedakan, membanding-bandingkan antara si A, si B, si C. Jangan pernah membandingkan. Kamu lihat tuh si A, coba turun si A, ikut si A. Jangan ya, karena manusia itu unik. Murid kita berbeda, tidak ada yang sama. Masing-masing kecerdasannya berbeda. Ada yang cerdas di musik, ada yang cerdas di hitungan matematika. Jadi tidak bisa kita pukul rata. Ada yang pintar puisi. Iya, ada yang pintar olahraga. Iya, betul. Ya, jadi semua tidak sama. Kita harus menghargai itu. Jangan dibandingkan dan semua siswa harus diterima dengan baik. Apalagi kalau siswa itu kita panggil, disebutkan namanya. Jangan dipanggil nak atau boy. Wah, itu malah berani anaknya sakit hatinya kalau dipanggil seperti itu. Kalau kita panggil, ini saya, pasti siswanya dengan senang hati. Iya bu, kenapa bu? Kan seperti itu ya bapak ibu ya. Ada kebanggaan tersendiri, ada kebahagiaan kalau namanya disebut. Melisa sayang sini nak bantu ibu. Nah seperti itu. Kalau Pak Anto sayang, oke ya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan ini kebebasan siswa dalam menentukan minat dan bakat. Dalam satu jam pelajaran, misalkan dalam satu hari, contohnya saya ngajar produktif satu hari 8 jam. 8 jam itu kalau saya ngoceh terus di depan kelas, habis suara, terus siswanya baru kemana-mana kabur. Nah ini harus disiasati, dibebaskan dulu mereka. Tentunya mereka dengan senang. Bebaskan caranya seperti apa? Diajak bermain dulu atau teka-teki, atau diajak buat melingkar, ngobrol. Kan yang senang siswa kalau diajak ngobrol dulu, kita tanya dari hati ke hati, si A, si B gimana tadi di rumahnya, orang tuanya, kakaknya. Tapi kalau sudah ada pembicaraan yang menjurus lebih sensitif, stop. Jangan dibahas lagi. Misalkan kita ngobrol, terus tercetus, saya tinggal sama si ini bu, saya sudah tidak punya siapa-siapa. Jangan dilanjutkan. Itu di sesi yang berikutnya. Di situ kita hanya mencairkan suasana saja. Untuk seringan supaya anak-anak tidak bosan. Yang berikutnya adalah kebutuhan penguasaan. Nah, kalau kebutuhan penguasaan ini cirinya gampang. Murid kita yang pengen selalu tampil, itu kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Pengen selalu jadi pemimpin, pengen selalu tampil. Belum sempat selesai kita bicara, dia langsung tunjuk tangan. Bu, saya bu. Ya, pernah ya Bapak Ibu, pasti ada dalam kelas itu, pasti ada yang seperti itu. Kita akomodir, tidak apa-apa, suruh dia maju, jadikan ketua, karena itu kebutuhan dasarnya. Tentunya kita mensampingkan kita yang lain ya. Yang berikutnya kesenangan. Nah ini kesenangan biasanya yang memiliki kebutuhan dasar kesenangan ini lebih rapi. Lebih senang mengoleksi. Misalkan pensil warna pink itu kesenangannya. Biasa bukunya rapi, terus tulisannya berwarna-warni, lebih hobi menggambar atau menyanyi. Ada keahlian sendiri biasanya kesenangan. Kalau ibu-ibu yang kebutuhan dasar kesenangan itu biasanya hobi berkebun, banyak bunga seperti itu. Itu artinya kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Senangnya di situ. Nah, 5 kebutuhan dasar ini adalah pokok bagi setiap individu tanpa kecuali. Tanpa harus kita bedakan si A itu kebutuhan dasarnya hanya makan. Tidak. Kebutuhan dasarnya butuh dicintai, kebutuhan dasarnya ada penguasaan juga. Apabila di antara siswa kita atau kita saja sebagai guru, salah satu kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, maka ada sesuatu yang terjadi. Misal, kita menjadi sedih, murid kita menjadi sedih, menjadi kecewa, marah bisa jadi. Contoh yang penguasaan tadi, pengen maju, tidak disuruh maju, pasti dia kecewa. Oh bu, nah seperti itu. Ada perasaan kecewa. Dan yang lebih parah lagi, bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Bisa mengancam, bisa ke kriminal juga bisa. Karena kecewaannya sudah bertambah terus ya. Jadi Bapak Ibu di kelas perhatian kita harus sama ke seluruh. Kita usahakan
Memang ada keterbatasan, tapi kita usahakan, kita memperhatikan murid satu persatu dengan seksama dan sama porsinya. Ya. Oke, selanjutnya, jika sudah memenuhi kebutuhan dasar, maka otomatis murid kita akan melakukan hal-hal nilai-nilai kebajikan dengan motivasi dari dalam dirinya. Kenapa Ibu sebut dari tadi motivasi? Dari dalam, motivasi. Karena motivasi ada dua. Ada yang motivasi yang berasal dari luar, atau motivasi ekstrinsik atau eksternal. Ada juga yang motivasi dari dalam. Yang kita harapkan ini, yang idealnya adalah motivasi dari dalam. Motivasi dari luar itu misal ada siswa kita yang mau melakukan pembersihan, mau nyapu, jika dipuji, nah ada, itu motivasi dari luar, karena dia ingin mendapatkan pujian seperti itu, siswa kita cepat, ya. Jadi dengan pujian dia akan, sini Bu, saya nyapu Bu, saya nyapu Bu, saya nyapu, nah gitu ya. Jadi itu dengan imbalan, ingin mendapatkan imbalan, mendapatkan pujian dan lain-lain. Ada juga siswa kita yang melakukan nilai kebajikan, contoh melakukan pembersihan tadi atau nyapu tadi, takut dengan hukuman. Oh nyapu, aduh Ibu Anissa nyapu. Nah itu artinya siswa tersebut melakukan nilai kebajikan itu takut dengan hukuman, takut dihukum, takut kena marah. Tapi tetap dia lakukan, tetap melakukan dengan motivasi dari luar. Kelebihannya, jika motivasi dari luarnya apabila tidak dikontrol, tidak diawasi, maka perilaku itu tidak akan muncul. Ini kalau motivasi dari luar, harus dikontrol, harus diawasi terus. Sementara kita guru tentu terbatas untuk mengawasi siswa kita, ya. Yang diharapkan kita dari siswa kita, mereka melakukan itu atas dasar kesadarannya dan mereka yakini itu adalah benar. Mereka nyapu, harus nyapu supaya kelas kita bersih, supaya kita belajar nyaman. Nah itu yang kita harapkan dari siswa kita. Mereka melakukan apapun itu dengan kesadaran, ngerjakan tugas tanpa harus disuruh dengan kesadarannya sendiri. Apabila itu sudah muncul, alhamdulillah, berarti tujuan dari pembelajaran kita tercapai, ya. Kita sudah berhasil pelan-pelan menuju ke mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, nah, jika tidak dikontrol, tadi ya, motivasi dari luar, motivasi dari dalam. Biasanya yang motivasi dari luar itu kalau tidak dikontrol, dia tidak akan melakukan. Nah, jika tidak melakukan nilai-nilai kebajikan, maka ada ketentuan, yaitu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman berarti hukuman itu lebih ke fisik, dan hukuman biasanya antara siswa dan guru tidak ada kesepakatan. Siswa tidak tahu apa yang akan dia terima, karena hukuman itu tiba-tiba. Bisa seperti ini, ada siswa datang terlambat, kita sudah ngajar di kelas, siswanya datang, permisi Bu, assalamualaikum. Nah, kalau hukuman, ini contoh hukuman, langsung ngegas kita sebagai guru. Terlambat lagi. Nah, ya. Terus serta merta kita memberikan hukuman. Kelar situ, keliling lapangan. Tidak ada hubungannya dengan pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas. Kita belajar kesenian, seni suara misalkan. Anaknya datang, pengen belajar, disuruh keluar lari keliling lapangan 30 kali. Pas dilihat tidak kembali lagi ke sekolah, pingsan di tengah lapangan. Nah ya, itu contoh Bapak Ibu, contoh untuk hukuman. Biasanya efeknya siswa yang mendapatkan hukuman ini dia akan marah, akan dendam kepada guru tersebut. Dan biasanya guru yang sering memberikan hukuman disebut dengan guru killer. Kalau dulu zaman saya SMA, banyak ini guru-guru killer ini banyak bertebaran, ya. Tapi sekarang saya sepertinya sudah jarang ditemukan. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus didapat siswa akibat dari perbuatan
siswanya datang. Misi Pak. Saya terlambat. Ya, ini konsekuensi. Jadi pelajaran olahraga, siswanya datang. Olahraga, kita beri dia konsekuensi. Kamu terlambat 10 menit. Kawan-kawanmu sudah belajar selama 10 menit. Sekarang kamu keliling lapangan 2 kali. Itu konsekuensi. Kenapa? Konsekuensi Bu, bukan hukuman. Nah, yang tadi hukuman. Kalau hukuman yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran, secara tiba-tiba didapatkan. Dia mau belajar seni, tapi disuruh lari. Nah, yang ini karena pas pelajaran olahraganya ternyata kawan-kawan yang duluan itu sudah duluan keliling lapangan 2 kali. Jadi karena dia terlambat, dia keliling dulu lapangan olahraga sebagai pemanasan. Jadi ada tujuannya, ada hal yang dapat dimanfaatkan, yang bermanfaat bagi siswa tersebut, ya, bukan sia-sia. Yang berikutnya adalah restitusi. Kalau restitusi ini negosiasi, Bapak Ibu, pilihan. Jadi siswa kita berikan pilihan-pilihan. Contoh yang sama, masih siswa yang terlambat tadi, kita tanya kenapa terlambat, apa alasannya, jadi tindakan kamu supaya tidak terlambat apa. Kita kasihkan pilihan-pilihan. Bukan berarti kita sebagai guru yang memutuskan, kamu harus seperti ini, kamu seperti ini, tidak. Kita dengarkan dulu alasannya apa. Tentunya ada tujuan, ada alasan yang bisa kita ambil, ya. Setelah kita mendengarkan pendapat, curahan dari siswa kita yang terlambat, otomatis kita akan bisa mengambil kesimpulan dan bisa memutuskan apa yang harus kita lakukan, ya. Oke. Nah, itu ya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pelan-pelan kita menuju ke restitusi. Mungkin sekarang kita sedang berada di konsekuensi, tapi kalau bisa jangan lagi kembali ke masa lalu, yaitu hukuman. Walaupun kita sebagai guru mempunyai posisi kontrol, kita guru sebagai guru mempunyai posisi kontrol. Posisi kontrol bukan berarti guru mengontrol. Nah, Bu, tadi kata Ibu tidak boleh guru mengontrol. Iya, tidak boleh. Itu ada posisi kontrol. Posisi kontrol, posisi kita di atas murid. Ada 5 jenis posisi kontrol. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, posisi kontrol sebagai manajer. Kalau yang guru berada di posisi penghukum, nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin tanya dulu ke Bapak Ibu. Bapak ingat-ingat Bapak Ibu, selama ini kita berada di posisi yang mana? Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, dan boleh 5, bisa saja. Suatu kita berada di posisi yang 1, berikutnya di situasi yang lain, di posisi yang lain. Jadi sebagai gambaran Bapak Ibu, posisi guru itu bisa sebagai posisi penghukum yang disebut dengan guru killer tadi, dikit-dikit kasih hukuman, marah, bentak, dan lain-lain. Ada juga guru yang berada di posisi pembuat rasa bersalah. Jadi apapun yang kita ucapkan kepada siswa, seolah-olah siswa itu gagal, siswa itu menjadi sedih, seolah-olah tidak berguna. Jadi itu ya. Oke, yang berikutnya sebagai teman. Kalau sebagai teman, ini gurunya biasanya lebih hangat, lebih humble, lebih datar. Ayolah sini, seperti itu. Yang berikutnya adalah pemantau. Kalau pemantau ini, guru pada posisi pemantau, dia berdasarkan data-data. Sekarang jam berapa? Itu kalau guru berada di posisi pemantau. Sekarang jam 7.20. Kamu tahu kita masuk jam berapa? Jam 7. Artinya kamu terlambat berapa menit? Nah, kalau berdasarkan data-data itu guru sebagai posisi pemantau. Yang ideal guru sebagai manajer, memberikan pilihan, ditanya kamu kenapa terlambat, ada masalah apa, berangkat naik apa, nah seperti itu. Apa tindakan yang bisa dilakukan? Nah, Bapak Ibu, siapa yang bersedia memberikan pendapatnya? Bapak Ibu, coba Bu Anissa, silakan Bu Anissa. Bu Nisa, ya Bu Nisa, selama ini kira-kira berada di posisi yang mana? Boleh 2, boleh 3, boleh 5, boleh? Terserah Bu Nisa.
karena kan sesuai dengan kebutuhan yang pada saat di lingkungan sekolah kegiatannya. Jadi mungkin 3 itu Bu, kalau untuk posisi kontrol yang pernah saya lakukan. Iya. Terima kasih Bu Nisa. Betul ya, kita kadang beda sikon, beda. Jadi guru ini bisa seperti bunglon. Hingga di kayu yang warna coklat berubah coklat, hingga di daun yang warna hijau berubah hijau. Betul Bu Nisa. Kadang bertindak sebagai pemantau, kadang sebagai pembawa rasa bersalah. Biasanya yang kita lakukan pada siswa yang memang kita anggap membuat kesalahan berulang-ulang, ya disitulah timbul keibuannya. Kita nasihati dengan bahasa ibu. Ayolah nak, kamu masih ngulangi padahal sudah ibu nasihati. Ya kan begitu ya Bu Nisa ya. Biasanya siswa yang dinasihati seperti itu akan diam. Mudah-mudahan diamnya itu diterima dengan baik dan meresap dalam otaknya. Bukan diam, terus ya. Oke, ya betul ya. Jadi kalau kita bisa saja 5-5-nya, bisa penghukum, bisa pembuat rasa bersalah, bisa teman. Sebenarnya 5-5 itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau penghukum, siswanya akan lebih segan, lebih takut lah kalau penghukum. Cuman efeknya kalau di posisi penghukum ini, siswanya akan lebih agresif Bu, kalau di sisi penghukum. Karena dia melihat kalau misalkan bapak si A atau ibu si A tidak ada, dia akan lebih bisa berani seperti itu. Itu tadi kelemahannya selalu dikontrol, diawasi terus. Kalau bapak itu sudah di depan gerbang, mulai siswanya ya takut, mulai siap-siap. Nah kalau di pembuat rasa bersalah, keuntungannya kita bisa menasehati tanpa ada membuat anak itu merasa sakit, lebih bisa diterima misalnya, lebih menyentuh seperti itu. Tapi kelemahannya juga sama dengan pemantau, tapi sama dengan penghukum. Kalau kita tidak ada, mereka kembali ke habitatnya, ngulang lagi, kembali lagi membuat kesalahan-kesalahan. Kalau teman, pernah kita berada di posisi teman, bahasa siswanya, ayolah sini, kan ibu sudah sering bantu, kok sekarang nggak masih lagi. Nah seperti itu. Biasanya ini kelemahannya kita akan lebih dianggap teman oleh siswanya, jadi susah kita untuk masukkan, untuk menasehati lebih dalam kalau untuk teman ini. Jadi karena dia merasa selevel. Nah diharapkan nanti kita menuju ke posisi pemantau dan manajer. Yang paling ideal itu manajer. Tapi kalau sudah berada di posisi pemantau itu sudah bagus, sudah tidak menghukum, sudah tidak membuat anak itu merasa bersalah atau merasa gagal. Tapi kita bicara sebagai guru berdasarkan data-data. Kita keluarkan data-data yang kita punya. Itulah senjatanya. Jadi siswa tidak bisa berkelit lagi. Kemarin kamu pakai sepatu hijau, hari ini kamu pakai sepatu merah. Kamu tahu peraturan sekolah kita menggunakan sepatu apa? Nah seperti itu. Jadi kalau kita punya catatan setiap perkembangan siswa tersebut, murid tersebut, kita tidak asal menuduh ya. Kalau manajer itu betul, kalau manajer itu posisi yang paling ideal, ada negosiasi, ada tawar-menawar istilahnya ya, untuk melakukan nilai-nilai kebajikan. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah jika posisi kontrol sudah kita pahami, kita bisa menentukan langkah apa yang kita ambil untuk siswa kita tentunya yang paling efektif yang kita rasakan. Itu yang kita lakukan. Karena beda kondisi, beda lagi tindakan yang kita ambil ya. Kita tidak bisa memaksakan. Kita harus berada di posisi pemantau. Enggak, tidak, tergantung situasi ya. Nah ini contoh. Tadi contoh sudah pernah saya singgung ya, sudah pernah saya ucapkan contoh tadi. Siswa tidak memakai atribut, dengan lengkap. Kalau di posisi penghukum langsung push up. Nah itu penghukum. Kamu tidak memakai atribut, push up sekarang dengan menghargi, biasanya dengan nada yang keras itu kalau penghukum. Kalau di pembuat rasa bersalah, itu tadi mendayu, menyentuh, ibu sudah sering ingatkan, tapi kamu lakukan lagi nak. Itu kalau
besok jangan lagi ya. Ini pernah juga kita lakukan. Biasanya yang siswa-siswa yang agak lebih dekat dengan kita ini di posisi teman misalnya. Posisi pemantau seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita bicara dengan data dan biasanya nada suaranya datar kalau di posisi pemantau, beda dengan di posisi teman. Kalau posisi teman nada suaranya hangat, lebih akrab, ada senyumnya, ada candanya. Kalau di posisi pemantau tidak, dan lebih datar seperti supervisor lah ya. Yang ini adalah di posisi manajer. Kalau di posisi manajer kita memberitahu alasannya apa, kesalahannya apa, terus tindakan yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya apa. Dia pasti memilih tindakan untuk melakukan perbaikan dari kesalahan yang paling nyaman bagi dia. Bukan kita menentukan. Kalau yang lainnya kan kita yang menentukan. Kalau di manajer dia yang mengambil keputusan sendiri untuk melakukan perubahan dari kesalahannya. Jadi tentunya kalau dia mengambil keputusan, dia yang memutuskan, murid kita yang memutuskan, dia akan melakukan dari kesadaran sendiri dengan motivasi dari dalam. Nah, kalau ini Ibu harus berbuat apa? Ibu benar-benar kecewa. Pasti sudah tahu ya, Bapak Ibu ini dalam posisi apa, Bu Fitri? Kalau ada kalimat yang seperti iya, betul sekali Bu Fitri. Kalau seperti ini contohkan. Oke. Supaya kita bisa bertindak di posisi manajer, disiplin terlaksana, tentunya dalam pembelajaran di kelas ataupun di sekolah kita ada keyakinan yang diyakini itu benar dan harus dilakukan. Kalau keyakinan di kelas, keyakinan kelas namanya. Kalau keyakinan di sekolah, keyakinan sekolah. Nah, pertanyaannya, Bu, kenapa harus keyakinan, Bu? Kan sudah ada peraturan. Ya, seperti itu ya. Kan sudah ada peraturan kan sama. Oke, kenapa harus keyakinan? Beda Bapak Ibu. Keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan itu sifatnya mengikat dari luar. Tapi kalau keyakinan adalah hal yang diyakini bersama, disepakati bersama untuk dilakukan bersama. Tapi keyakinan ini, keyakinan kelas yang disepakati bersama tidak lepas dari peraturan. Peraturan sekolah yang sudah ada. Peraturan sekolah itu misalkan ada 12 poin, 1 sampai 12. Latang depan waktu, tidak boleh merokok, tidak boleh terlambat, tidak boleh, tidak dilarang ini, dilarang itu. Itu biasanya kalimat pertama kita buat keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kelas bersifat abstrak. Bersifat abstrak, ya, bersifat universal. Kalimat-kalimatnya secara umum. Jadi tidak diuraikan, tidak boleh tadi tidak digunakan. Tidak boleh lagi menggunakan kalimat negatif. Yang kita gunakan kalimat positif. Misal, kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu peraturan. Ya, seperti itu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jangan gunakan lagi kalimat itu. Yang kita gunakan adalah yang digunakan adalah supaya anak kita membuang sampah pada tempatnya. Kita buat keyakinan kelas kita atau keyakinan sekolah menjaga kebersihan. Kalau sudah menjaga kebersihan itu, baik dia sampah atau apapun, tidak boleh ada di lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Itu maksudnya. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya umum, tapi mencakup secara keseluruhan. Misal, disiplin. Tidak usah diuraikan. Disiplin waktu, datang tepat waktu, tidak boleh memakai pakaian tidak lengkap. Disiplin itu banyak. Disiplin waktu sudah masuk di situ. Disiplin pakaian, atribut sekolah, disiplin dalam pembelajaran. Jadi secara universal. Nah, itu tahapan-tahapannya Bapak Ibu ya. Itu proses pembuatan keyakinan kelas di 10 agribisnis ternak unggas. Nah, yang berikutnya adalah apabila memang kita di dalam pembelajaran menemukan suatu kendala, suatu masalah, siswa kita masalah, kita tidak boleh memberikan hukuman secara serta-merta atau menghakimi secara serta-merta. Ada cara yang paling baik, yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu dialog.
suatu dialog atau negosiasi antara guru dan siswa. Negosiasi, ya. 3 tahapan dalam restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh, ada siswa yang konflik lah, misalkan berkelahi. Ada siswa yang berkelahi atau ada siswa yang marah kepada temannya karena ingin mencontek tapi tidak diberikan contekan oleh temannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Apa ini menstabilkan identitas? Ini yang dimaksud dengan menstabilkan identitas adalah menjernihkan suasana, mendinginkan suasana dulu, di cooling down dulu yang bermasalah tadi. Kita panggil, kita ajak ngobrol, ditanya baik-baik supaya emosinya mereda. Kalau emosinya sudah mereda, sudah tidak takut lagi untuk bicara, otomatis siswa tersebut akan dengan terbuka menceritakan apa yang terjadi. Tidak takut, tidak ragu dia untuk menceritakan apa yang terjadi. Nah, kalau sudah menceritakan apa yang terjadi, baru kita validasi tindakan dia yang salah itu tidak boleh dilakukan. Walaupun sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Manusia pasti berbuat kesalahan. Termasuk kita juga sebagai guru pasti berbuat kesalahan. Tapi lantas kita tidak membenarkan perbuatan yang salah itu. Kita validasi tindakannya. Sebagai manusia wajar kamu melakukan itu. Tapi Ibu berterima kasih kamu tidak melakukan lebih dari itu karena itu tidak boleh seperti itu, ya. Yang berikutnya, setelah dia bisa menerima, mengakui kesalahannya, baru kita menanyakan keyakinan. Berdasarkan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, poin yang mana yang dia langgar. Dia akan tahu akan. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi, ya, yang kami lakukan di 10 agribisnis Tengah Enggas. Silakan Bapak Ibu nikmati tayangan berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Dimas. Ya, kenapa? Dimas dari kelas. Ya, Dari kelas. Ada Dina, ada. Nah, Ibu ada Dina perawat tapi di kelas. Dimas marah sama Dina. Apa Dimas? Sebenarnya saya ingin melihat yang bincang. Terus? Dina nggak boleh. Jadinya Mas Dan saya tahu. emosi. Ya, Terus apa yang Mas lakukan? Ramai jadi Mas. ya, berarti. Dimas, kalau misalkan waktu itu Ibu berada di posisi Dimas ataupun Dina, sebenarnya Dina benar. Pekerjaan rumah atau PR itu dikerjakan di rumah, bukan di sekolah. Dina juga dia mempertahankan orang pribadi, artinya memang pekerjaan dia. Dimas nggak boleh seperti itu, ya. Jadi Dimas, kita kan sudah membuat keyakinan keras. Kalau Dimas mana keras, apa yang menunjukkan itu Dimas, artinya kan Dimas sudah melanggar. Poin yang mana yang Dimas langgar? Oh, Dimas hasilnya beda. Poin, salah satu poin yang kelas kita adalah menghargai dan menghormati orang lain, termasuk menghormati teman, menghormati guru. Jadi, kan Dimas nggak boleh berlaku seperti itu, ya. Nah, dengan kesalahan ini, Dimas bisa memperbaiki kesalahannya Bisa. dengan cara Dengan cara. tidak boleh mengulangi di kelas, tidak boleh mencontek lagi. Nah, kalau seperti itu, untuk konsekuensi kesalahan Dimas, jam istirahat nanti Dimas tidak boleh keluar. Jadi Dimas harus mengerjakan PR-nya sampai selesai. Setelah itu kumpulkan Ibu, ya. Ya. Bisa Dimas? Bisa. Yakin ya? Oke, terima kasih Dimas. Lanjut kelas, lanjutkan pokoknya ya. Oke Dimas. Nah, Bapak Ibu, itu tadi contohnya, ya. Jadi penerapan segitiga restitusi itu kita panggil dulu, kita kondo, kita tanyakan dulu baik-baik. Tentunya ada alasan. Kenapa alasan si Dimas tadi marah? Karena ingin melihat pekerjaan Dina, alasan seperti itu. Tapi Dina tidak terima. Nah, kita tenangkan si Dimas supaya tidak lebih emosi. Setelah itu dia bercerita
istirahat harus menyelesaikan tugasnya, ya seperti itu. Nah, karena sudah siang ya Bapak Ibu, mungkin ada baiknya kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu biar semangat. Boleh silakan berdiri Bapak Ibu. Ayo berdiri dulu sedikit. Ya. Kasih. Saya tahu situ ya. Lagi. Masih ingat Bapak Ibu dengan lagu pada hari Minggu ku turun ayat ke kota. Ya. Asa ya. Jadi dengan gerakan Bapak Ibu seperti ini. Seperti senangnya tadi tangannya pegel, capek. Jadi kita lemaskan dulu. Pada hari Minggu ku turun ayat ke kota. Bisa? Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Duduk samping Pak Usir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Taktik tutik taktik tut. Naik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan duduk kembali. Silakan duduk kembali ya. Otak-otaknya sudah lemas. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu penyampaian dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan kita buka. Ibu, terima kasih Bu Eni Juliatin. Ini hanya sifatnya sebagai sharing gitu ya, karena saya dengar tadi kan di aksi nyata Ibu itu kan ada teori teori behavioristik gitu ya, ada stimulus, ada respon ya, heuristik yang dipopulerkan oleh Plato ya. Lalu ada teori konstruktif kan gitu kan, teori kontrol. Nah itu dipopulerkan oleh Piaget. Ya itulah. Nah jadi di dalam teori behavior itu kan di kurikulum Merdeka itu anggaplah haram menggunakan itu gitu kan, karena ada stimulus, ada respon. Lalu yang kita gunakan adalah teori konstruktif yang ingin membangun anak supaya menjadi punya kesadaran untuk melakukan budaya-budaya positif yang Ibu jelaskan tadi. Tetapi kenyataannya gitu kan, banyak sekali program-program sekolah gitu kan yang seharusnya di dalam teori konstruktif itu tidak bisa dilaksanakan. Misalkan nih, karena kita ini miskonsepsi gitu ya. Misalkan kita ada perlombaan, kita ada predikat-predikat. Itu saya pikir itu masih terbawa dengan teori behavioristik. Nah, di sini saya ingin menguatkan saja gitu kan, apakah miskonsepsi yang saya yakini ini sebuah kesalahan ataukah memang ada konsep-konsep yang memang itu diberikan ruang untuk itu. Bahkan di sekolah ini kan ada perlombaan membaca puisi, bukankah itu termasuk hadiah? Bukankah Pak itu masuk kompetisi? Padahal di dalam kurikulum Merdeka kita tidak diperkenankan untuk berkompetisi, yang ada berkolaborasi. Nah, mungkin itu Ibu, mungkin sebagai penguatan bagi kita semua sebagai guru. Terima kasih Ibu Eni Juliatin. Ya, kasih tepukan yang paling meriah untuk Pak Radil. Luar biasa, pertanyaannya luar biasa ya. Baik Pak Radil, saya tangkap tadi memang dalam teori ada dua, dari stimulus respon dan teori kontrol. Perlahan tadi sudah saya jelaskan kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, yang ditekankan di sini dalam teori kontrol adalah pembelajaran, Bapak. Jadi dalam pembelajaran itu kita dianggap semua siswa itu sama mempunyai keahlian dan unik ya. Dalam pembelajaran sekarang sudah tidak ada ranking lagi, tidak ada hadiah lagi. Kenapa? Karena namanya sistem ranking itu bisa menghukum apabila anaknya tidak mendapat ranking, apabila anaknya tidak mendapat hadiah, maka
dia akan malas belajar. Jadi ini fokusnya ke pembelajaran. Beda halnya kalau dalam kompetisi. Kalau misalkan dalam perlombaan itu memang wadahnya tersendiri, bukan dalam konteks pembelajaran. Kalau dalam perlombaan tentunya untuk memicu semangat pasti ada juaranya, itu perlombaan. Ada juara satu, contoh lari 100 meter, pasti ada pemenang. Ada pemenang 1, pemenang 2, pemenang 3 dan seterusnya. Kalau dalam konteks pembelajaran dalam kelas, jadi kita memperlakukan semua itu sama, tidak dibedakan. Kembali ke kebutuhan dasar tadi. Apabila siswa tidak merasa diterima, oh yang itu terus, yang pinter terus, yang disayang, anak emas Pak Ragil. Nah, yang lainnya tentu akan merasa tidak nyaman. Makanya sekarang sudah tidak ada ranking dalam konteks pembelajaran, ya. Jangan dihubungkan dengan dunia luar. Kalau dunia luar itu kompetisi boleh, tapi dalam pendidikan di kelas tidak boleh ada kompetisi. Tidak, ya. Kita memicu siswa untuk meningkatkan kompetensi, ya, begitu Pak Ragil, ya. Oke Bapak Ibu, jika memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini dulu pemaparan saya pada siang hari ini. Saya minta kesediaan 2 orang guru untuk mengungkapkan refleksinya tentang apa materi yang sudah kita dengarkan pada siang hari ini. Siapa yang bersedia memberikan pendapatnya, silakan. Bapak Anda, silakan. Siap, terima kasih. Ini sungguh sangat inspiratif sekali apa yang telah disampaikan dari ini. Oke, yang saya dapatkan dari pembelajaran kita hari ini yaitu sebelumnya saya merasa guru itu sebagai pusat dari pembelajaran ini. Dengan pembelajaran hari ini saya jadi tahu bahwasanya siswa adalah pusat dari pembelajaran itu. Dengan cara kita melakukan yang namanya dari kebutuhan hidup. Jadi banyak ada yang kebutuhan untuk hidup, kemudian ada yang kebutuhan sayang dan yang lainnya. Nah itu sebenarnya di situ sebenarnya masalah-masalah yang kita hadapi selama ini ya. Di siswa-siswa itu kadang Pak mau ke kantin, kita kan bingung juga itu ini boleh apa enggak ya? Nanti daripada kamu sakit, sudah ke kantin lah gimana? Oke, terima kasih Bu Eni telah membuka wawasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak atas Suryanegara. Ya, kita pelan-pelan Bapak, kita sama-sama belajar. Saya juga sebelumnya tidak ada pengetahuan tentang budaya positif seperti tadi. Setelah saya mengikuti program Guru Penggerak, saya sedikit belajar dan insya Allah akan bertambah terus dan belajar untuk menambah pengetahuan kita tentang budaya positif. Ya, terima kasih Bapak Anton. Mungkin satu lagi saya mintakan Bapak Irman, silakan Pak Irman untuk menyampaikan refleksinya tentang materi kita di siang hari ini. Ya, terima kasih Bu Eni. Paparan tentang materinya sangat menginspirasi saya. Yang tadinya saya di posisi banyak sebagai pembuku, kemudian mungkin sebagai penonton, saya sebenarnya selama ini merasa sangat bersalah setelah mendengarkan paparan dari Bu Eni mengenai adanya posisi manajer di dalam 5 posisi program guru. Mudah-mudahan itu memang bisa diimplementasikan di dalam kegiatan KBM kita. Itu saja mungkin yang luar biasa untuk narasumber kita. Oke, baik, terima kasih Pak Irman. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa mengimplementasikannya. Posisi kita sebagai manajer. Ya, baterainya, buangnya sudah. Yes, oke. Mungkin
Sampai di sini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, rekan-rekan guru di SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini ada manfaatnya dan jika